البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-haditsus samin ba'da sittimi'ah, 608 untuk cetakan yang ini. Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Ya, ayahnya sahabat, perlu didoakan juga, berhak didoakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman. Fasyariba min. Lalu beliau minum dari minuman tersebut, yaitu minum sebagiannya. Wa an yaminihi ghulam. Sementara di sebelah kanan beliau ada anak kecil. Wa an yasarihil asyakh. Sementara di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Faqala lil ghulam. Maka Rasulullah tanya kepada anak kecil yang sebelah kanan itu, ata'dzanu li an u'tiya haula? Apakah engkau mengizinkan saya untuk memberikan minuman ini kepada orang-orang tua itu? Faqala al-ghulam, wallahi ya Rasulullah, la usiru binasibi minka ahada. Maka anak kecil itu mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan mengutamakan orang lain dengan bagian saya dari Anda, yaitu saya mengutamakan diri saya sendiri. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadih. Maka Rasulullah SAW meletakkan minuman itu ke tangan anak tersebut. Muttafaqun alaih. Tallahu bitta'il musannah, itu apa? Ada titik dua fauk di atas. Wada'ah, meletakkannya. Wa hadzal gulam huwa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anak kecil ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah. Beliau tidak menolak hadiah walaupun apa? Mungkin minumannya minuman-minuman yang sederhana. Tayyib. Fasyariba min, lalu beliau meminumnya. Wa an yaminihi ghulam. Kenapa dibahas ini? Menunjukkan apa? Beliau juga akan memberikan kepada yang lain. Ini menunjukkan muasah. Karakter Rasulullah SAW di antara muasah, yaitu berlapang-lapang. Apa yang beliau miliki, beliau juga akan memberikan sebagiannya kepada yang lain. Tidak kemudian, oh ini kan saya yang diberi, maka ini khusus untuk saya saja. Tayyib. Kemudian siapa yang sekarang layak diutamakan? Ternyata ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu adalah ada anak kecil, sebelah kiri itu adalah bapak-bapak tua. Padahal dalil-dalil yang lain menyebutkan apa? Kabir, dahulukan yang besar, dahulukan yang besar. Baik. Demikian pula baik itu dalam masalah bicara ataupun dalam masalah pemberian. Sebagaimana di dalam hadis tentang mimpinya Rasulullah tentang siwak itu. Tapi sekarang ternyata ada faktor yang membatasi pengutamaan orang tua, yaitu apa? Masalah kanan dan kiri. Manakala yang kanan itu lebih harus diutamakan, maka Rasulullah minta izin kepada pemuda itu dulu. Ini menunjukkan, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yaitu wajibnya mendahulukan yang kanan, walaupun yang kanan itu adalah mafdul, yaitu kurang utama. Sementara yang sebelah kiri itu ada para afdol, orang yang lebih utama. Tayyib. Maka ini menunjukkan hadis mengutamakan orang yang lebih tua dibatasi dengan keadaan di mana yang sebelah kanan wajib didahulukan. Tayyib. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya yang kanan ini yang berhak. Tapi Rasulullah ingin apa? Ingin memberikan kepada orang yang tua. Taib, kenapa? Bukankah Rasulullah tahu untuk mengutamakan sebelah kanan? Dijelaskan oleh Ibnul Battal rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Ibnu Battal jauh sebelum Qadiyat jauh sebelum Imam Nawawi. Ibnu Battal mengatakan ini karena Rasulullah SAW
mengetahui bahwasanya yang tua ini sendiri adalah dia adalah masih kerabat dekat dengan si anak muda itu, karena riwayat-riwayat menunjukkan anak muda ini adalah Ibnu Abbas, sementara yang tua itu diantaranya adalah Khalid ibnul Walid. Nah, mereka masih apa? Masih dalam satu kekerabatan. Tayyib. Makanya Rasulullah SAW ingin apa? Ingin agar anak muda ini sekalian saja bersikap baik kepada yaitu apa, berbakti kepada kerabat dia yang lebih tua, yaitu Khalid ibnul Walid. Maka Rasulullah mencoba untuk minta izin kepada Ibnu Abbas agar memberikan haknya ini kepada yang lebih tua. Tapi Rasulullah tahu Ibnu Abbas lebih berhak, makanya Rasulullah minta izin, tidak langsung memutuskan. Ata'dzanu li an u'tiya haula? Apakah engkau mengizinkan saya untuk memberikan ini ke mereka, yaitu lebih dulu, biar mereka minum lebih dulu? Faqala al-ghulam, maka anak muda ini mengatakan, wallahi ya Rasulullah la usiru binasibi minka ahada. Demi Allah wahai Rasulullah, ini menunjukkan apa? Jawazul halif qabla an yustahlaf li ta'kidil kalam. Boleh bersumpah sebelum dimintai sumpah untuk menguatkan pembicaraan. Sampai bersumpah Ibnu Abbas. Bersumpah apa? Saya tidak akan mengutamakan siapapun dengan bagian saya dari Anda. Yaitu apa? Ibnu Abbas punya hak karena sebelah kanan, dan dari sisi yang lain ini minumannya bukan sembarang minuman, tapi minuman yang sudah bersentuhan dengan bibir Rasulullah, sementara berkah Nabi itu besar sekali. Maka Ibnu Abbas ingin mendapatkan keberkahan itu. Makanya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga Ibnul Battal di dalam syarah Sahih Bukhari menunjukkan apa? Yaitu besarnya, yaitu sangat dianjurkan untuk mengambil berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memang ada. Sekarang mana ada, kecuali apa? Berkah warisan beliau, yaitu ilmu dan sunnah. Adapun barang-barang semuanya sudah tidak ada yang asli. Orang tidak akan mampu membuktikan ini adalah milik Nabi. Orang tak mampu. Tayyib. Susahnya orang malah cari barang yang tidak jelas itu, sementara sunnah yang jelas sanadnya mereka tidak mau. Ini salah besar, terbalik. Padahal berkahnya ada di situ. Peninggalan Nabi yang Nabi mengatakan aku tinggalkan untuk kalian, itu adalah sunnah-sunnah ini, bukan barang-barang duniawi yang cepat atau lambat rusak itu. Tayyib. Sekarang, yaitu di zaman Nabi masih ada berkah itu, maka Ibnu Abbas mengutamakan diri sendiri daripada untuk orang lain, walaupun orang lain itu kerabatnya, walaupun orang lain itu lebih tua. Baik, maka kata para pensyarah tadi ini menunjukkan boleh seseorang itu mengutamakan diri sendiri untuk sesuatu yang memang menjadi hak dia, dan dia tidak dicela karena itu milik dia, itu hak dia, terutama karena terkait dengan berkah Nabi. Orang boleh berebut. Bahkan apa disebutkan di dalam ketika acara tahallul itu, orang-orang seperti hampir berperang demi mendapatkan rambut Nabi. Tapi nggak betul-betul berperang tentunya. Sekedar apa, menunjukkan semangatnya untuk mendapatkan berkah Nabi ketika apa? Nabi memotong rambut kemudian membagi-bagikan ke mereka. Tayyib, ini di zaman sahabat. Tayyib, dan itu adalah boleh karena ini haknya dan dia tidak layak dicela. Dia sekedar mengambil haknya. Itu boleh. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan itu di tangannya. Ini menunjukkan kesempurnaan adab Nabi. Tahu ini adalah hak dari Ibnu Abbas dan beliau menegaskan memang ini haknya Ibnu Abbas, maka bukan sekedar ya sudah ambil nih dari tanganku, enggak. Bahkan Rasulullah yang meletakkan ke tangan Ibnu Abbas, menunjukkan perbuatan Ibnu Abbas itu betul, tidak salah. Baik. Dan kemudian yang dari sisi yang lain, ini ada dalil tentang disunahkannya syafaat, memberikan syafaat. Yaitu apa? Rasulullah mensyafaati agar para bapak-bapak tua itu yang dapat lebih dulu. Tapi apa? Yang namanya syafaat boleh diterima, boleh ditolak, boleh dikabulkan, boleh tidak dipenuhi. Itu terserah yang memberi syafaat, terserah yang apa itu dimintai. Dia mau memberi ataukah tidak, itu terserah dia. Tayyib, sisi pendalilan dari hadis ini kenapa dimasukkan dalam bab tanafus, yaitu apa? Berlomba-lomba dan bersaing dalam perkara akhirat adalah yaitu Ibnu Abbas tahu tingginya nilai berkah Nabi. Makanya beliau tidak mau berkah ini ketika memang sudah jadi haknya untuk diambil orang lain. Nah, inilah mimbabit tanafus, yaitu bersaing mendapatkan keberkahan.
Kemudian apa? Masuk dalam bab yang disebutkan setelahnya di dalam tajuk itu, walistiksar mimma yutabarraku bih, yaitu disunahkan untuk memperbanyak apa saja yang layak untuk dicari berkahnya. Adapun untuk rambut selain Nabi nggak perlu, karena Nabi tidak pernah mensyariatkan kalian cari berkah dari rambutnya Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali atau siapa. Hanya apa? Rambut Nabi saja. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.